Shalom saudara, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda punya seseorang di hidup Anda, mungkin teman, saudara, bahkan anak Anda sendiri, yang sudah berkali-kali diperingatkan, sudah dinasihati, sudah diingatkan. Mungkin sudah pernah jatuh karena hal yang sama, tetapi tetap tidak bergerak. Anda melihat dari luar, Anda tahu kemana arahnya, Anda bahkan mungkin sudah bicara, tapi tidak ada yang berubah. Dan Anda bertanya, apalagi yang dibutuhkan orang ini supaya mau berubah? Tapi izinkan saya tanya sesuatu yang lebih dekat dari itu. Pernahkah orang itu adalah diri kita sendiri? Kita semua punya area di mana kita susah dibentuk. Ada nasihat yang kita dengar, tapi tidak kita ambil. Ada peringatan yang kita terima, tapi kita abaikan. Ada hal yang kita tahu salah, tetapi tetap kita lakukan. Dan itu bukan cuma soal kebiasaan buruk. Ini masalah hati. Ada sesuatu dalam diri manusia yang cenderung menolak untuk dibentuk. Yang merasa tidak perlu diajar. Yang memilih jalannya sendiri, meskipun akibatnya sudah jelas. Nah, kitab Amsal punya jawaban untuk ini. Jawabannya datang dari 3 teks, dan ketiganya punya satu benang merah yang sama, yaitu tongkat. Bukan tongkat sebagai simbol hukuman, tetapi sebagai gambaran tentang cara manusia dibentuk. Dan apa yang terjadi ketika kita menolak untuk dibentuk dengan cara yang lebih lembut. Inilah yang akan kita lihat hari ini. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah Amsal 10 ayat 13. Mari kita buka teks ini. Amsal 10 ayat 13 mengatakan, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi tongkat adalah untuk punggung orang yang tidak berakal budi. Ayat ini, saudara, punya 2 bagian. Dan keduanya berbicara tentang 2 jenis orang yang sangat berbeda. Bagian pertama, orang yang berpengertian. Hikmat ada di bibirnya. Artinya, hikmat itu kelihatan, keluar, terdengar dari cara dia berbicara. Sekarang perhatikan, saudara. Orang berpengertian di sini bukan cuma sekedar pintar. Bukan orang yang banyak baca buku. Tapi orang yang punya kepekaan yang benar. Orang yang hidupnya lurus di hadapan Allah. Dan itu kelihatan dari cara dia berbicara. Nah, bagian yang kedua, itu gambarannya sangat berbeda. Di situ dikatakan tongkat adalah untuk punggung orang yang tidak berakal budi. Nah, kata tidak berakal budi dalam bahasa aslinya itu memiliki arti kekurangan hati. Bukan kekurangan otak, kekurangan hati. Ini bukan soal IQ, saudara. Ini soal arah hidup seseorang. Dan orang seperti ini tidak menghasilkan hikmat dari bibirnya. Yang ia perlukan bukan nasihat lagi. Yang ia perlukan adalah sesuatu yang lebih keras dari kata-kata. Jadi lihat polanya. Orang yang hatinya benar, hikmat tampak dari perkataannya. Orang yang hatinya salah arah, butuh tongkat. Karakter batin kita selalu menghasilkan buah. Hikmat dalam Amsal bukan soal pengetahuan. Hikmat adalah karakter yang terbentuk dari relasi yang benar dengan Allah. Amsal 1 ayat 7 bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya orang yang hidupnya benar di hadapan Allah, yang membuka hati terhadap firman-Nya, ia dibentuk melalui pengajaran. Ia responsif. Ia tidak perlu koreksi yang keras, karena ia sudah mau mendengar. Tapi orang yang menutup diri, yang tersisa hanya koreksi yang lebih keras. Nah, pertanyaan pertama untuk kita hari ini, dan ini jujur-jujuran ya, apakah hikmat tampak dari bibir kita? Bukan waktu kita lagi ada di gereja. Bukan waktu kita lagi ngobrol soal hal-hal rohani, bukan. Tapi waktu ada konflik di rumah, kita bicara apa? Waktu ada masalah di kantor, kita responnya bagaimana? Waktu kita lelah, waktu kita kesal, kita tertekan, yang keluar dari mulut kita itu apa? Perkataan kita adalah cermin hati kita. Kalau hati kita dibentuk oleh hikmat Allah, itu akan kelihatan. Kalau tidak, itu pun akan kelihatan. Dan kebodohan yang kelihatan itu, pada akhirnya akan mengundang koreksi. Lalu, hal kedua yang kita bisa pelajari itu berasal dari teks yang kedua, dari Amsal 26 ayat 3.
Di situ dikatakan cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai, dan tongkat untuk punggung orang bebal. Ayat ini mungkin terasa tidak nyaman. Memang, itu disengaja. Kuda butuh cambuk untuk diarahkan. Keledai butuh kekang. Dua hewan ini tidak bisa diberi instruksi verbal, saudara. Anda tidak bisa jelaskan kepada kuda kemana harus pergi. Butuh alat eksternal untuk mengarahkannya. Dan kemudian ayat ini langsung bilang, dan tongkat untuk punggung orang bebal. Keras sekali, saudara. Tapi perhatikan apa yang sedang dikatakan di sini. Orang bebal itu sudah tidak merespon kata-kata lagi. Nasihat masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Pengajaran tidak menyentuh hidupnya. Satu-satunya bahasa yang masih bisa menjangkaunya adalah disiplin yang tegas. Tapi saya perlu tekankan sesuatu. Ini bukan pernyataan yang kejam. Amsal tidak menulis ini untuk menghina manusia. Amsal menulisnya untuk memperingatkan kita tentang kemana arah hidup seseorang yang terus-menerus menolak hikmat. Dan ada kabar baik yang tersembunyi di balik ayat yang keras ini. Disiplin bukan tanda Allah menyerah pada kita. Justru sebaliknya. Disiplin adalah tanda Allah masih bekerja, masih mau menjangkau. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau Allah tidak peduli, saudara, Ia akan biarkan kita jalan sendiri. Tapi Allah yang mengasihi kita tidak mau begitu. Ia pakai disiplin sebagai cara menarik kita kembali. Tetapi apa yang perlu kita perhatikan? Semakin kita menolak pengajaran, semakin keras disiplin yang dibutuhkan untuk menjangkau kita. Bukan karena Allah makin marah, tapi karena hati yang semakin keras itu butuh intervensi yang makin kuat. Ini punya implikasi yang sangat praktis. Waktu kita mengalami tekanan, waktu hidup terasa berat, waktu konsekuensi dari pilihan kita mulai terasa, jangan cuma bertanya, kenapa ini terjadi sama saya? Tapi tanyalah ini, saudara. Apa yang Allah sedang ajarkan kepada saya melalui ini? Disiplin itu undangan, bukan hukuman. Undangan untuk kembali. Pertanyaan kedua untuk kita. Adakah pola dalam hidup Anda di mana Anda berulang kali jatuh di lubang yang sama? Berulang kali dapat peringatan, tapi tidak bergerak. Berulang kali dapat nasihat, tapi tidak berubah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ada bagian hati kita yang masih menutup diri dari hikmat. Dan Allah dalam kasih-Nya sedang mengulurkan tangan melalui disiplin itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau merespon? Dan bagian ketiga yang bisa kita pelajari itu diambil dari Amsal 19 ayat 29. Bunyinya adalah hukuman telah tersedia bagi para pencemooh dan pukulan bagi punggung orang bebal. Kalau Amsal 10 ayat 13 bicara soal karakter dan Amsal 26 ayat 3 bicara soal kebutuhan akan disiplin, maka Amsal 19 ayat 29 ini bicara tentang sesuatu yang lebih serius dari keduanya. Kepastian. Kata yang paling penting di ayat ini adalah telah tersedia. Bukan kata mungkin akan ada. Bukan bisa jadi datang. Bukan. Tapi sudah tersedia. Sudah ditetapkan. Menunggu. Dan siapa yang disebut di sini? Para pencemooh. Pencemooh dalam kitab Amsal bukan sekadar orang yang tidak tahu. Bukan orang yang lalai atau lupa. Pencemooh adalah orang yang sudah tahu, yang sudah dengar, tapi memilih untuk mengejek, memilih untuk menolak, memilih untuk tidak peduli. Bagi orang seperti ini, hukuman sudah menunggu. Dua hal yang kita pegang dari sini. Pertama, konsekuensi itu bukan kebetulan. Dunia ini dibangun oleh Allah dengan tatanan moral yang nyata. Setiap pilihan punya akibat. Orang yang terus menolak hikmat akan bertemu dengan akibat pilihannya. Bukan karena Allah sedang balas dendam,
tapi karena memang seperti itulah dunia ini bekerja. Kedua, dan ini penting, konsekuensi adalah batas, bukan titik akhir. Bahkan hukuman yang keras dalam Amsal punya tujuan. Ini adalah undangan terakhir untuk berbalik. Tapi ada batas waktunya. Amsal yang lain, pasal 29 ayat 1 bilang siapa yang tegar tengkuk, walaupun seringkali diingatkan, akan dihancurkan secara tiba-tiba. Tidak ada lagi ubat baginya. Penolakan yang terus-menerus pada akhirnya menutup pintu. Kita hidup di zaman di mana orang merasa konsekuensi bisa dihindari, saudara. Selalu ada jalan keluar, selalu ada cara. Tetapi Amsal berkata dengan tegas, hukuman bagi orang yang menolak hikmat sudah ada. Dan tidak ada yang bisa terus-menerus lolos dari itu. Jadi bukan pertanyaan apakah konsekuensi akan datang. Bukan. Pertanyaannya adalah di mana kita akan berdiri waktu itu tiba. Masih di jalan penolakan atau sudah balik? Jadi saudara, 3 teks ini punya satu alur yang sangat jelas. Saya mau ajak kita berhenti sejenak dan jujur dengan diri kita sendiri. Apakah saya orang yang mau dibentuk lewat pengajaran? Waktu mendengar firman, apakah saya sungguh-sungguh mendengarkannya? Waktu ada yang menegur saya, apakah saya mau terima? Waktu Allah berbicara lewat firman-Nya, apakah saya merespon? Atau saya baru bergerak waktu sudah kena? Baru berubah waktu sudah jatuh? Baru dengar waktu sudah ada akibatnya? Adakah area dalam hidup saya, kebiasaan, sikap, hubungan, pilihan, di mana saya sudah mulai atau bahkan sudah lama mengabaikan peringatan Allah? Di mana saya sudah cukup lama berdiri di jalan yang salah? Allah ingin membawa kita dalam satu perjalanan, saudara. Dari hati yang keras ke hati yang mau diajar. Dari menolak kepada ketaatan. Dari menunggu tongkat ke merespon saat Allah bicara. Bukan karena takut hukuman. Tapi karena kita mengasihi Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Kita sudah lihat 3 Amsal hari ini. Amsal 10 ayat 13, di mana hikmat tampak dari perkataan orang yang hatinya benar dan kebodohan membawa disiplin. Lalu Amsal 26 ayat 3, di mana orang yang menolak hikmat butuh sesuatu yang lebih keras dari kata-kata. Dan ayat yang terakhir, Amsal 19 ayat 29, bahwa penolakan yang terus-menerus punya konsekuensi yang pasti. Tapi di balik semua peringatan itu, satu hal tetap benar. Allah tidak pernah melepaskan kita. Ia bicara dulu lewat firman-Nya. Kalau kita tidak merespon, ia datang lewat disiplin. Kalau kita masih tidak merespon, ia bahkan pakai konsekuensi sebagai kesempatan terakhir untuk menyapa kita. Semua itu adalah kasih, saudara. Dari Bapa yang tidak mau kehilangan anaknya. Allah bukan hanya punya hikmat. Ia adalah hikmat itu sendiri. Dan waktu kita hidup dalam hikmat-Nya, kita tidak cuma menghindari konsekuensi, saudara. Kita hidup dalam persekutuan yang nyata dengan Dia. Itulah yang selalu dituju oleh kitab Amsal. Maka hari ini, saya punya ajakan yang sederhana. Jangan tunggu tongkat untuk mau dengar. Jangan tunggu disiplin untuk mau balik. Jangan tunggu jatuh dulu baru mau membuka diri. Hikmat Allah sudah ada. Firman-Nya sudah berbicara. Roh-Nya sudah bekerja dalam hati kita. Yang perlu kita lakukan hanya merespon. Marilah kita menjadi orang-orang yang dibentuk lewat pengajaran. Yang waktu Allah bicara, kita dengar. Yang waktu firman-Nya menyentuh kita, kita bergerak. Yang tidak perlu menunggu tongkat. Karena hati kita sudah mau diajar. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin.